Raja Leo II, bayangan di balik mahkota. Bab 1. Anak dari istana yang sepi. Di pagi yang dingin bulan April tahun 1835, di Istana Laeken, lahirlah seorang anak lelaki dari pasangan Raja Leopold I dan Ratu Louis Marie dari Orleans. Mereka memberinya nama Leopold Louis Philippe Marie Victor, seorang pangeran yang tak menangis keras, hanya menatap dengan mata dalam, seolah dunia telah menunjukkan luka-lukanya bahkan sejak hari pertama. Ia adalah anak kedua, bukan pewaris langsung, dan mungkin itulah sebabnya ia tumbuh dalam bayangan kakaknya Philippe. Sejak kecil, Leopold kecil diajarkan bahwa kekuasaan adalah hak istimewa sekaligus beban. Ia belajar bahasa Latin, sejarah Romawi, seni memerintah, dan diplomasi Eropa dengan tekun. Tapi di balik pelajaran dan guru-guru istana, ia tumbuh menjadi seorang anak yang kesepian, pendiam, namun haus akan pengakuan. Dalam diamnya, ia menatap peta-peta dunia dengan mata penuh obsesi. Ia ingin lebih dari sekadar gelar. Ia ingin sebuah warisan. Bab 2. Takhta kecil, ambisi besar. Tahun 1865, ayahnya wafat. Leopold dinobatkan menjadi Raja Belgia yang kedua saat usianya baru menginjak 30 tahun. Belgia adalah negeri kecil di Eropa, penuh pabrik dan kabut industri, tetapi tanpa tanah jajahan. Sementara Inggris, Prancis, Belanda, dan Spanyol semua telah membangun kerajaan-kerajaan kolonial di seberang lautan. Belgia hanya menonton, dan bagi Leopold II itu adalah penghinaan. Ia menulis surat berpidato membujuk bangsawan dan investor. Ia tidak hanya ingin menjadi raja sebuah negeri kecil yang dingin. Ia ingin menjadi raja atas sesuatu yang besar, dan dunia luar, terutama Afrika, adalah jawabannya. Bab 3. Bayangan di jantung Afrika. Pada tahun 1876, Leopold II menyelenggarakan konferensi geografis internasional di Brussel, sebuah kedok untuk membahas misi kemanusiaan di Afrika Tengah. Tapi di balik pidato tentang peradaban dan agama, ada satu hal yang tak diucapkan, karet. Permintaan dunia atas karet sedang meledak, dan hutan-hutan Kongo menyimpannya dalam jumlah tak terhingga. Leopold lalu membentuk Asosiasi Internasional Kongo, menyamar sebagai badan amal ilmiah. Dengan bantuan penjelajah seperti Henry Morton Stanley, ia berhasil mengklaim tanah seluas jutaan kilometer persegi di jantung Afrika. Dunia internasional akhirnya mengakui negara itu sebagai negara bebas Kongo, yang secara pribadi dimiliki oleh dirinya sendiri, bukan Belgia yang menguasainya. Tapi Leopold II sebagai individu, ia bukan sekadar raja, ia adalah pemilik tanah terbesar di dunia, dan mungkin manusia terkaya di Eropa. Bab 4. Kerajaan darah dan karet. Di Kongo, kekuasaan Leopold II berubah menjadi rezim mimpi buruk. Penduduk lokal dipaksa bekerja mengumpulkan karet. Siapa yang gagal memenuhi kuota, dihukum kejam, dipotong tangan, dibakar kampungnya, atau dibunuh di depan keluarga. Pasukan kolonialnya yang